Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ini masih bagian pengelolaan arsip inaktif dan ini bagian terakhir yakni layanan arsip inaktif. Nah, dalam layanan arsip inaktif ya, itu ada karakter dan tujuan dari layanan itu sendiri. Nah, jadi karena arsip inaktif sifatnya itu tertutup untuk umum publik, maka arsip inaktif ini hanya diberikan layanannya atau boleh dibuka oleh pencipta arsipnya saja, creating agency-nya saja, ya. Nah, apabila misalnya dari unit lain ingin mengakses arsip milik unit yang lain, maka harus ada izin ya dari unit pemilik atau pencipta arsip yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu sifat dari layanan arsip inaktif adalah ke dalam, internal, ya, yakni hanya untuk lingkungan kantor atau lembaga yang menciptakan arsip inaktif tersebut. Nah, sementara itu tujuan dari layanan arsip inaktif yaitu sama seperti layanan ya, pada arsip aktif ya, yaitu melalui prosedur akses ya, yang hanya membedakan antara layanan arsip aktif dengan arsip inaktif itu tempat penyimpanannya saja. Kalau ya arsip aktif itu tempat penyimpanannya itu di central file. Kalau arsip inaktif itu tempat penyimpanannya di record center ya, gitu. Nah, tujuan dari layanan arsip inaktif ini adalah memberikan informasi dan termasuk data yang terkandung di dalam arsip inaktif itu ya, untuk tujuan misalnya untuk pengambilan keputusan, untuk pelaporan ya, untuk pertanggungjawaban, dokumentasi dan untuk referensi dan untuk kegunaan-kegunaan yang lainnya yang terkait dengan layanan publik. Kalau kantor itu memberikan layanan publik dan juga layanan lainnya ya, itu. Nah, kemudian ini bentuk model layanan ini sudah pernah saya tampilkan. Jadi arsip aktif maupun arsip inaktif ini masih diakses ya untuk layanan internal ya, tadi aktif dan inaktif ini sifatnya layanan internal ya. Tujuannya untuk apa? Ya ini ada dua kategori yaitu administrative service dan documentation service. Nah, untuk yang layanan administratif ini bisa berupa untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan atau untuk perusahaan oleh perusahaan atau untuk ini pertanggungjawaban ya. Nah, kalau layanan dokumentasi ini antara lain misalnya untuk referensi sebagai referensi untuk laporan-laporan tahunan atau laporan lainnya, dan juga bisa digunakan untuk dokumentasi sebagai dokumentasi dari satu kegiatan. Ya, ini bentuk layanan arsip aktif yang sifatnya ke dalam atau sering disebut juga layanan internal ini. Nah, kalau layanan arsip aktif itu sudah berbentuk remote ya, jarak jauh atau on-site yang menggunakan database ya, yang bisa diakses lewat jaringan ya internet, maka konsepnya atau diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi ini lembaga pencipta, sifat layanan terbatas. Kalau ada publik yang ingin ya unit kerja lain atau publik yang ingin mengakses ini arsip inaktif di record center harus izin pemilik arsipnya ini. Nah, ini model layanan yang berbasis web ini. Jadi dari record center ini kan dikumpulkan arsip-arsip dari unit-unit kerja di lingkungan departemen atau kantor yang bersangkutan ya. Nah, misalnya kalau di perguruan tinggi unit-unit kerjanya ini kan ada fakultas-fakultas ya, macam-macam fakultas, pusat studi dan seterusnya ya. Ini kalau misalnya di pemerintahan ya, itu kan ada misalnya ini record center di tingkat kabupaten, ini biasanya
untuk arsip 10 tahun, nah, masa lisensinya ini disimpan di eh, kantor arsip dan perpustakaan daerah biasanya. Nah, ini unit kerjanya ini organisasi perangkat daerah, OPD ya. Misalnya kantor imigrasi, urusan imigrasi, kantor Dukdak Pil dan seterusnya ya. Ini kalau dalam bentuk layanan berbasis komputer ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini. Nah, sekarang prosedur. Jadi urut-urut aja itu seperti apa sih layanan arsip inaktif. Nah, urutan yang pertama ini permintaan. Jadi pemilik arsip inaktif atau unit kerja yang lain yang sudah mendapat izin bisa mengakses arsip inaktif milik unit kerja yang lainnya. Jadi atas permintaan dari pengguna ya, permintaannya itu bisa berbentuk lisan, tertulis atau melalui telepon atau menggunakan perangkat elektronik yang lainnya, email dan lain-lain ya. Nah, biasanya dalam layanan arsip inaktif ini disediakan formulir peminjaman. Ya, formulir peminjaman ini digunakan untuk selain kontrol arsip inaktif juga ini sebagai alat atau media untuk meminjam ini. Nah, biasanya di dalam formulir ini peminjaman ini minimal harus memuat misalnya siapa yang meminjam, kapan dipinjam, alamat peminjam, ya, tanggal peminjaman, tanggal kembali, ya, subjek arsip yang dipinjam, ya, termasuk kode jumlah dan seterusnya, ya. Seperti kalau saudara masuk di perpustakaan, ya, seperti itu. Jadi, tapi ini lebih lengkap. Nah, ini formulir peminjaman ini dibuat rangkap dua ya, yang satu disimpan di record center, yang satunya dibawa oleh yang meminjam ya. Oke. Nah, formulir peminjaman itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan di instansi. Nah, ini kira-kira seperti ini formatnya, tapi ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebijakan dari kantor yang bersangkutan ya. Ini ada nama peminjam, asal unit kerjanya, alamat, tanggal pinjam, tanggal harus dikembalikan, jumlah arsip yang dipinjam, ya, subjeknya apa, misalnya arsip kepegawaian dan seterusnya, ya. Ini petugas di record center ini yang meminjam, ya, tanda tangan dan nama terang, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian langkah kedua pencarian. Jadi setelah ada formulir peminjaman, petugas di record center atau arsiparis di record center itu mencari arsip. Ya, cara mencarinya melalui daftar arsip inaktif. Nah, kemarin kita sudah membahas daftar arsip inaktif. Ya, ini. Nah, daftar arsip inaktif itu juga digunakan sebagai alat bantu penemuan atau finding aid. Nah, kemudian arsiparis atau pengelola petugas di record center ini mencari arsip yang akan dipinjam oleh perorangan atau unit kerja pemilik dari arsip aktif tersebut. Nah, biasanya ini yang dipinjam itu tidak lembar per lembar ya, biasanya per berkas ya, atau bahkan mungkin seri berkas dan seterusnya ya. Ini setelah pencarian, setelah ditemukan arsipnya, maka arsip itu diambil dari box, ya, diambil dari dalam box, ya. Kemudian sebelum pengambilan itu dilakukan, maka petugas itu mempersiapkan tanda arsip inaktif itu keluar atau sering disebut out indikator. Nah, bila yang diambil satu lembar, maka perlu disiapkan out indikator berupa lembaran. Nah, bila yang diambil itu satu map atau satu folder, maka dipersiapkan out indikatornya itu berupa guide atau folder ya. Kalau yang diambil satu box, misalnya dipinjam satu box, maka out indikatornya berupa box kosong, kemudian ditulisi keluar ya atau out ya dan seterusnya ya. Tuh.
Nah, setelah diambil, ya, setelah arsip diambil, ya biasanya ini ya, kita kembali ke out indikator tadi ya. Biasanya cukup ditulis keluar atau arsip keluar ya, out indikator itu ya. Ini ya. Nah, di dalam out indikator ini juga disiapkan formulir yang telah diisi ya. Formulir itu apa namanya? eh, sebagai pengganti dari apa arsip yang dipinjam. Nah, di dalam out indikator itu biasanya juga ada apa penjelasan tentang arsip apa yang dipinjam, kapan dipinjam dan kapan harus dikembalikan. Nah, seperti tadi apa kartu peminjaman seperti tadi ya. Oke, nah kira-kira gambarannya itu seperti ini untuk out indikator. Nah, ini kartu keluar ini ya, ini ada nomor arsip yang dipinjam ya, kemudian arsip yang keluar, siapa yang meminjam ya, dipinjam untuk keperluan apa, kapan dikembalikan, harus dikembalikan, kalau diperpanjang kapan diperpanjang, jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah, out indikator ini diletakkan di kalau itu berupa apa namanya berkas yang ada di dalam folder maka dimasukkan di sini ya. Kalau itu satu folder dipinjam maka folder kosong dimasukkan di sini kemudian diberi out indikator. Ya kalau boxnya yang dipinjam maka boxnya diganti dengan box kosong di sini ditulis out indikator ya atau apa arsip keluar atau keluar saja juga enggak apa-apa ya. Begitu cara memberikan apa out indikator untuk arsip yang dipinjam. Oke, nah ini yang berikutnya. Jadi pencatatan arsip. Jadi arsip inaktif yang akan dipinjam itu harus dicatat dulu ya di dalam apa namanya buku peminjaman. Selain tadi apa namanya belangko untuk meminjam, maka di dalam suatu buku peminjaman itu juga dicatat lagi. Jadi arsip apa yang dipinjam, jadi nama orang atau unit yang meminjam, arsip apa yang dipinjam, jumlahnya berapa, apakah itu arsip asli ya, dan kemudian yang dipinjam itu apakah hanya lembar, apakah folder atau berkas ya, apakah box, dan kapan dipinjam dan kapan kembali ya. Ini daftarnya sama seperti tadi, apa namanya belangko peminjaman, tetapi kalau yang ini dicatatnya di dalam buku ya, seperti buku tamu itu ya. Oke. Oke. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu pengendalian. Jadi ini pengendalian dilakukan untuk mengamankan arsip inaktif ya, baik itu informasi maupun fisiknya sehingga keberadaan arsip inaktif yang dipinjam atau yang beredar ke unit-unit kerja yang meminjam itu bisa diketahui ya, dan juga bisa diketahui kapan arsip itu harus dikembalikan atau harus disimpan kembali di record center. Nah, pemantauan ini biasanya terus dilakukan, artinya di dalam apa namanya kartu peminjaman itu ditentukan kapan arsip itu harus dikembalikan. Nah, biasanya apa jangka waktunya itu 5 hari atau 10 hari ya, tergantung dari kebijakan apa namanya pemilik record center itu. Nah, kalau di Indonesia ini kan sering terjadi persoalan. Jadi kalau yang meminjam itu pimpinan, petugas di record center, arsiparis itu kalau mau menagih, bahkan saya mendengar dari mantan mahasiswa saya ketika dia sudah bekerja, ketika apa sudah 5 hari ditagih malah pimpinannya marah-marah. Itu di Indonesia ya. Jadi ini ya itu sebenarnya banyak masalah-masalah ini terkait dengan apa apresiasi pimpinan terhadap apa arsiparis dan juga terhadap kearsipan ya. Oke, nanti ini kita bicarakan lagi pada bagian berikutnya. Jadi hubungan antara pengelolaan kearsipan yang baik seperti di negara-negara maju dengan apresiasi pimpinan di negara-negara yang bersangkutan ya, itu nanti bagian lain. Nah, kemudian apa namanya ini tadi ya, jadi kalau sudah habis waktu pada masa peminjamannya biasanya petugas akan menghubungi
by phone atau by elektronik yang lainnya ya. Tuh ya. Oke. Nah, kemudian kalau itu diperpanjang maka harus di kartu tadi, kartu peminjaman kan ada. Kalau diperpanjang berapa hari dan itu dicantumkan di dalam kartu peminjaman dan buku peminjaman. Ya, ini cara mengendalikan atau mengontrol arsip inaktif ya yang dipinjam oleh user atau pengguna. Kemudian ini terkait peminjaman tadi, jadi harus ada kesadaran dari peminjam ya, apapun pangkatnya ya. Kalau pangkatnya lebih tinggi, jangan mentang-mentang pangkatnya tinggi kemudian meminjam seenaknya ya. Itu seharusnya ada etika ya yang dibangun di dalam suatu organisasi sehingga hubungan antara anak buah dan pimpinan itu tidak extraordinary, tapi hubungan pekerjaan ya, dalam konteks ini profesionalisme harus dikedepankan dalam konteks ini. Nah, ini seharusnya kalau misalnya begini ya, arsip inaktif dipinjam oleh pimpinan, kemudian pimpinan itu menghilangkan arsipnya, maka arsiparis harus berani melaporkan ke kepolisian karena ini dijamin di dalam undang-undang. Jadi siapa yang menghilangkan arsip ya ini ada sanksinya ya di dalam Undang-Undang Kearsipan nomor 43 2009. Oke, kita sekarang mulai bergerak untuk menegakkan Undang-Undang Kearsipan. Jadi siapapun ya yang menghilangkan arsip harus dilaporkan ya, supaya undang-undang ini tidak hanya macan ompong tapi betul-betul bertaring. Jadi tidak seenaknya ya orang-orang atau pimpinan yang menghilangkan arsip itu ya. Nah, ini punishment-nya ada di sini ya. Oke ya. Sampai hukuman 5 tahun kalau enggak 10 tahun ya. Di Undang-Undang Kearsipan itu ada. Nah, kemudian langkah yang keenam ini penyimpanan kembali. Jadi arsip inaktif yang sudah dikembalikan itu disimpan kembali. Caranya seperti apa? Jadi arsip yang dikembalikan itu dicek ya kelengkapannya, artinya apakah yang dikembalikan itu sesuai dengan yang terdaftar di buku peminjaman, jumlahnya, kondisinya juga dicek. Kalau sudah sesuai maka diberi tanda tangan ya di kartu peminjaman bahwa arsip sudah dikembalikan. Tapi kalau diperpanjang ya tadi ya harus diberi penjelasan diperpanjang lagi. Nah, kemudian setelah itu arsipnya sebelum dikembalikan ya maka out indikator ini diambil dulu ya. Kalau box ya boxnya diambil, kalau folder ya foldernya diambil, kemudian arsipnya dikembalikan di folder yang sesuai dengan tempatnya itu ya. Oke, jadi harus ditempatkan pada posisi yang benar ya, seperti posisi semula supaya nanti kalau ada peminjam lagi tidak kesulitan menemukan arsip itu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.